Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Debi, guru farming Sekolah Alam Purwakarta. Di sini Bu Debi akan mengenalkan ke teman-teman tanaman ciptaan Allah yang paling hebat. Semuanya hebat sih, tapi ini juga hebat. Jadi dia itu tanaman yang bisa menangkal anti kanker karena dia mengandung B6. Lalu dia juga banyak sekali mengandung vitamin C yang bagus untuk kulit. Nah, yang kulitnya mau glowing, yang cantik, yang ganteng bisa memakan tanaman ini. Lalu dia juga bagus untuk pencernaan. Karena pencernaan ini sangat penting ya teman-teman. Banyak sekali penyakit yang diakibatkan oleh pencernaan sehingga kita harus menjaga kesehatan pencernaan ini. Lalu dia juga banyak mengandung folat yang bagus untuk perkembangan otak. Nah, selain belajar, teman-teman juga bisa menjaga kesehatan otaknya dengan mengkonsumsi tanaman ini. Mau tahu tanaman apa? Ya, dia berwarna hijau, daunnya bergerigi yang selalu ditaburkan di bubur ayam. Tanaman itu adalah seledri. Nah, di sini di depan Bu Debi ada tanaman seledri, teman-teman. Tanaman seledri ini Masya Allah ya, sangat dianugerahi oleh Allah agar bisa tumbuh dengan mudah di Indonesia. Jadi teman-teman dan ayah bunda bisa menanam tanaman seledri ini di rumah ya, dengan tidak terlalu banyak menggunakan alat dan bahan. Nah, yang pertama yang akan Ibu Debi berbagi dengan teman-teman yaitu cara memanen seledri agar dia terus bisa menghasilkan daun yang bagus dan menghasilkan anakan yang banyak. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan kalau teman-teman ada tanaman seledrinya yang sudah ada di rumah ya, teman-teman bisa dengan cara mengambil atau memanen daun seledri yang paling bawah. Nah, bismillah kita akan coba praktikkan cara memanen batang seledri agar nih pertumbuhan tunasnya itu banyak. Jadi dia bisa beranak banyak, lalu kita bisa pisah-pisahkan. Cara panennya gimana? Nah, kita lihat batang yang paling bawah mana. Nah, ini ya contohnya, batang bawah ini kita pegang pakai tangan kanan, lalu tanaman yang utamanya kita pegang tangan kiri, kita ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman, tuh Allah sudah menciptakan tanaman ini agar mudah dipetik. Nah, daunnya seperti ini. Nah, luka baru ini akan memicu pertumbuhan tunas baru. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita masak oleh ya bunda. Nah, kalau misalnya mau coba lagi, nah lihat seperti ini. Nah, daun yang sudah mulai merebah ke tanah berarti dia sudah siap dipanen. Ya, caranya sama seperti tadi. Sebelahnya itu pegang tanaman utama, sebelahnya pakai batangnya. Ditarik ke badan kita, ke arah badan kita, ke dalam. Bismillah. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa buat bahan masakan kita. Lalu sisanya tuh dia bisa tumbuh dan bisa jadi bahan masakan selanjutnya. Oke. Nah, demikian teman-teman cara panen seledri yang simple ya, yang bagus dan baik. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak vitamin dan kegunaan tanaman seledri ini. Ada juga yang ketinggalan, yaitu dia mengandung vitamin K yang bagus untuk meluruhkan atau misalnya menjauhkan kita dari lemak jahat di dalam darah sehingga kita terhindar dari kolesterol. Nah, setelah panen ini kita akan coba praktekkan bagaimana cara menanam yang mudah ya. Bismillah. Nah, ayah bunda biasanya kalau belanja kita mendapatkan seledri yang sudah
yang masih utuh ya, dengan akarnya seperti ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menanam. Caranya kita potong batangnya. Nah, seperti ini. Ini bisa buat masakan bunda. Nah, sisa yang ini, nah dia masih ada akarnya dan sudah banyak tunasnya. Ini bisa dijadikan sebagai bibit tanaman. Jadi kita tidak perlu menggunakan biji, ya. Jadi kita sudah bisa menanam ini. Caranya bagaimana? Ayo kita lihat bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cara menanamnya, ayo kita lihat bersama-sama. Yang perlu disiapkan adalah wadah. Kalau misalnya, nah teman-teman bisa menggunakan wadah apa saja yang bisa menampung tanaman. Bisa menggunakan pot atau bisa menggunakan plastik kemasan seperti ini. Bisa kita manfaatkan selain menjadi pot, bisa juga kita melakukan zero waste ya, memanfaatkan sampah yang ada yang lebih bermanfaat. Nah, wadah sudah, lalu media tanam. Media tanam ini terdiri dari tanah, arang sekam, dan pupuk kandang. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang sudah matang. Ciri-cirinya dia sudah tidak berbau dan dan suhunya netral ya, tidak panas. Nah, dia dicampur dengan perbandingan 1 banding 1 dan banding 1. Atau misalnya ayah bunda sudah memiliki media tanam sudah jadi, yang sudah ada di pasaran bisa digunakan juga. Nah, selanjutnya media tanaman sudah jadi kita masukkan ke dalam wadah. Kalau misalnya ayah bunda mau menanam langsung di halaman bisa juga. Yang penting kebutuhan pupuk kandang sama arang sekam atau sekamnya terpenuhi. Kalau misalnya tidak ada arang sekam atau sekam, itu biasanya tanahnya akan memadat. Nah, sudah diisi. Kita masukkan. Nah, bismillah kita tanam ya. Nah, area yang berwarna keputih-putihan ini bisa kita tanam. Nah, kita tutup, bismillah. Jangan lupa bismillah ya teman-teman ya. Karena yang menumbuhkan itu adalah Allah. Kita hanya berusaha menanamnya. Bismillah, kita doakan, minta sama Allah biar tanaman selediknya tumbuh sehat dan bermanfaat. Tadam. Nah, bismillah, setelah kita tanam, kita siram biar dia langsung bisa minum, karena dia itu pasti capek dan stres pindah rumah baru, teman-teman. Kita siram sampai titik jenuh. Titik jenuh itu sampai apa? Sampai dia menetes ke bawah. Nah, berarti dia cukup untuk sehari. Nah, sudah. Nah, demikian teman-teman semua, menanam ini sangat mudah. Bismillah ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan Bu Debbie, dan jangan lupa terus didoakan, dirawat, disiram ya tanamannya. Semoga menjadi tanaman yang tumbuh dan menjadi pahala amal jariah kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.